Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan tentang sensor fotovoltaik atau biasa disebut sel surya. Arti dari sel surya atau fotovoltaik yaitu foto berarti cahaya, sedangkan voltaik menghasilkan tekanan. Jadi kalau dari arti katanya fotovoltaik sel, berarti sel yang menghasilkan tekanan listrik dari cahaya. Untuk mendapatkan keluaran listrik yang maksimum dan bisa digunakan, maka permukaan sel atau modul surya harus selalu mengarah ke matahari. Seperti ilustrasi berikut ini. Sel surya harus diarahkan sebisa mungkin dapat menerima cahaya matahari yang penuh atau semua lebar dari modul surya menerima cahaya dari surya. Dalam sistem surya ini terdapat dua komponen utama, yaitu modul surya dan sel surya. Sedangkan modul surya merupakan suatu unit rakitan dari beberapa sel surya fotovoltaik. Jadi kalau sendiri namanya sel surya, kemudian digabung dalam modul tempatnya, ini dinamakan sistem surya. Nah, ini skema dari sel surya, dan kanan ini solar panel atau solar cell. Cara kerjanya yaitu ketika cahaya matahari mengenai anoda, efek dari sel fotovoltaik terjadi akibat lepasnya elektron yang disebabkan adanya cahaya yang mengenai logam. Logam yang tergolong golongan 1 pada tabel periodik seperti litium, natrium, kalium, dan lain-lain sangat mudah melepaskan elektron valensnya. Seperti pada gambar ini, anodanya terbuat dari cesium. Cesium ini banyak digunakan karena mudah sekali melepaskan elektron valensinya. Banyak digunakan pada detektor. Kemudian setelah sinar datang mengenai cesium, akan bereaksi dengan katoda dari selenium. Kemudian elektron keluar dari permukaan dan timbullah tegangan keluaran. Sedangkan panel surya atau solar cell sendiri, cara kerjanya kita tahu. Solar cell ini kan mungkin teman-teman banyak yang tahu, digunakan pada kalkulator dengan tenaga sel surya, yaitu perangkat yang tidak perlu menggunakan baterai, bahkan tidak memiliki tombol off. Selama ini cara kerjanya yaitu selama ada cahaya yang cukup, maka dapat dioperasikan selamanya. Proses energi surya. Di Indonesia, energi listrik yang optimum akan didapat apabila modul surya diarahkan dengan sudut kemiringan sebesar lintang lokasi sel surya tersebut berada. Sebagai contoh, untuk daerah yang berada di sebelah utara Khatulistiwa, maka modul surya harus dihadapkan ke selatan. Nah, ini skemanya. Ini solar modul solar cell. Ini cahaya matahari diarahkan ke solar modul, kemudian ditransfer ke controller, kemudian ini disambungkan ke
listrik kebutuhan seperti lampu, TV, dan radio. Dalam saldo terjadi gaya gerak listrik. Dalam sel surya ini secara sederhana proses pembentukan gaya gerak listrik pada sebuah sel surya adalah sebagai berikut. Pertama yaitu foton dari cahaya matahari menumbuk panel surya, kemudian diserap oleh material semikonduktor seperti silikon. Elektron muatan negatif terlempar keluar dari atomnya sehingga mengalir melalui material semikonduktor untuk menghasilkan listrik. Muatan positif yang dihasilkan disebut hole atau lubang, mengalir dengan arah yang berlawanan dengan elektron pada panel surya. Gabungan atau susunan beberapa panel surya mengubah energi surya menjadi sumber daya listrik DC. Ketika sebuah foton menumbuk sebuah lempeng silikon, salah satu dari 3 proses kemungkinan terjadi yaitu foton dapat melewati silikon. Biasanya terjadi pada foton dengan energi rendah. Foton terpantulkan dari permukaan. Foton tersebut dapat diserap oleh silikon yang kemudian menghasilkan panas atau menghasilkan pasangan elektron lubang atau hole tadi. Jika energi foton lebih besar daripada celah pita silikon. Nah, ini keuntungan dan kerugiannya. Keuntungannya, sumber energi yang digunakan sangat melimpah dan terutama gratis. Sistem yang dikembangkan bersifat modular sehingga dapat dengan mudah diinstalasi dan diperbesar kapasitasnya. Perawatan mudah, tidak menimbulkan polusi seperti CO2 atau gas buang dan lain-lain. Relatif aman, adanya aspek masyarakat yang mengendalikan sistem itu sendiri, mudah pengoperasiannya, biaya perawatan tidak murah. Dan kerugiannya yaitu pada investasi awal untuk pembuatan sel surya, karena panel-panel surya ini harganya relatif mahal, jadi hanya orang yang berduit yang mampu membuat sel surya yang dalam kapasitas massal. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.